Genetum genemon atau melinjo adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka yang berasal dari Asia Tenggara dan pulau-pulau Samudra Pasifik Barat, yang membentang dari daerah Assam di India sampai ke Kepulauan Fiji. Awalnya, tanaman ini dibawa oleh pendatang dari Amboina ke Penang, Malaysia. Kemudian dibawa masuk lagi ke Indonesia pada tahun 1809. Melinjo dalam bahasa Jawa disebut belinjo atau melinjo, dalam bahasa Sunda disebut tangkil, dan disebut bago dalam bahasa Melayu atau halet dalam bahasa Kamboja. Pohon tanaman melinjo dapat tumbuh hingga ketinggian 25 meter di atas permukaan tanah dan berusia ratusan tahun. Setiap panennya, tanaman ini mampu menghasilkan melinjo sebanyak 80 hingga 100 kg. Untuk tumbuh dan berkembang, melinjo tidak memerlukan tanah dengan iklim khusus, karena melinjo dapat beradaptasi dengan rentang suhu yang ekstrim sekalipun. Di Indonesia, melinjo tidak hanya dijumpai di hutan dan perkebunan saja. Bahkan banyak masyarakat menanam melinjo di pekarangan rumah mereka. Suka? Nggak pernah. Ya kadang-kadang. Daunnya untuk sayur asem ya, biasanya untuk sayur asem. Kalau kulitnya itu untuk tumis, dicampur pakai teri gitu. Tapi kalau misalnya dagingnya itu biasanya untuk sayur asem juga bisa. Atau biasanya buat emping ya, bahan pokoknya emping. Paling isinya kan buat emping gitu kan, kadang sayur asem. Asam urat. Ya kadang-kadang ya seumpama habis makan itu biasanya berasanya telapak kaki gitu ya, yang bagian telapak kaki pasti. Dia kalau dikonsumsi banyak akan mengandung kayak asam urat gitu, penyakit asam urat ya. Jadi apalagi usia kayak saya tidak boleh mengkonsumsi banyak-banyak melinjo seperti itu. Setiap bagian dari pohon melinjo bisa dimanfaatkan loh pemirsa. Mulai dari batang kayunya yang dapat digunakan untuk membuat alat rumah tangga. Daunnya dapat digunakan untuk bahan sayur asem, kulitnya dapat dibuat abon, tapi yang paling populer adalah bijinya. Biji melinjo dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan emping. Indonesia bahkan sudah bisa mengekspor produk emping melinjonya ke beberapa negara di Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat. Wah, itu emping ya ternyata. Tapi kalau aku tuh setaunya ini kalau kayak buah melinjo itu kayak buat kayak sayur-sayuran loh, sayur asem, sayur lodeh ya kan. Sebenarnya Sila suka nggak sih kalau buat dibuat emping nih? Aku suka banget, tapi aku lebih suka nih ini buah melinjonya. Jadi biasa aku kupas-kupasin dari sayur asem. Oh, enak nggak sih? Aku sebenarnya sih aku nggak. Cuman agak males kadang-kadang kan harus digigit lagi. Jadi ini dipotong dibuka kulitnya. Terus di dalamnya ada kulitnya lagi. Oh. Jadi ini terus harus digigit dulu loh kayak buka kacang. Oh, dokter Sila suka ya? Suka, tapi ini dalamnya lagi nih buahnya. Tapi rasanya gimana sih? Enak, pahit-pahit enak gitu. Oh pahit, oh pantas kalau gitu aku nggak suka. Tapi ini katanya tuh sumber asam urat nih. Nah itu benar nggak sih dokter? Benar atau enggaknya langsung saja kita tanyakan kepada dokternya, Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinis. Halo dokter, Halo, apa dok. kabar? Pesta melinjo. Iya kita pesta melinjo hari ini. Nah tapi kalau ngomongin melinjo nih ya dokter ya, katanya ini suka disalahkan nih. Katanya tuh dia tuh sebagai penyebab asam urat. Ini tuh fakta atau mitos nih dokter? Nah, ini banyak penelitian yang membuktikan bahwa ini adalah mitos. Mitos. Nah, tapi aneh kan ya, banyak orang yang Tapi menyatakan. kok percaya ya Ya mereka? percaya. Jadi gini, ada penelitian yang dilakukan oleh orang Jepang ya, itu dipublish tahun 2013, artinya kira-kira 5 tahun yang lalu. Dia mengambil ekstrak dari melinjo seed. Jadi biji melinjo ini diambil ekstraknya, kemudian diberikan pada laki-laki yang sehat, kemudian diberikan diikuti selama 4 minggu dan 8 minggu. Hasilnya kadar asam uratnya ikutan menurun dan nilainya itu bermakna secara statistik. Jadi malah menurunkan asam ya, urat. Dok, ya. Ya.
Tapi banyak banget ya masyarakat tuh Iya. percaya kalau ini tuh sebagai Iya. sumber asam urat. Aduh, Iya. kasihan juga ya. Berarti orang asam urat nggak apa-apa ya mengkonsumsi melinjo ini? Nggak apa-apa, asal kira-kira juga, Asal jangan kira-kira terlalu ya. banyak. Oh, Ya. Oke. Nah nih dok, katanya nih daun dan buah melinjo ini katanya dapat mengobati hipertensi dok. Ini fakta atau mitos? Nah ini mitos. Mitos. Ya, jadi tidak ada yang menyatakan bahwa penelitian membuktikan bahwa daun dan biji melinjo ini bisa ikut menurunkan tensi, tidak ada. Tapi yang pasti bahwa melinjo ini kaya akan antioksidan yang namanya transresveratrol. Jadi transresveratrol inilah yang diduga memberikan banyak efek positif terhadap orang yang makan melinjo. Berarti bagus ya ini buat kulit gini ya. Nah, bikin itu awet jadi muda. masalah tuh. Betul enggak? Enggak ya. Nah, itu enggak ada penelitiannya. Jadi, kadar antioksidan di melinjo ini ternyata bisa berkurang dengan proses pemasakan kita. Oh, Nah. jadi karena panasnya itu ya. Ya, jadi kalau kita rebus, kemudian kita alirkan di air gitu, di boil atau di steam, kadar antioksidannya itu terutama bagian yang hidrofilik, artinya bagian yang suka dengan air, itu malah menurun jumlahnya. Akibatnya kemampuan dia untuk menembus dalam sel itu, kalau kita lihat sel tubuh kan ada yang bagian hidrofilik dan hidrofobik. Nah, kemampuan dia untuk menembus ke daerah yang hidrofilik, yang suka air, ikut menurun. Makanya aktivitas antioksidannya jadi ikut berkurang karena proses dengan kita memasak. Ya. Oh, aku suka banget nih dok, tapi makan melinjo. Tapi biasanya udah dimasak di sayur asam Iya, gitu dok. nah itu. Nah ini apakah harus dimakan mentah nih dok supaya bisa awet Iya, muda? kalau rasanya dimakan mentah itu kayak apa? Katanya waktu matang aja udah pahit. Iya. Apalagi kalau mentah, dokter. Ya, jadi kalau mereka penelitian, memang mereka hanya mengambil ekstraknya melinjo tanpa dimasak. Diambil ekstraknya, kemudian dimasukkan dalam kapsul, lalu diberikan. Makanya efeknya berbeda dengan yang kita makan aslinya akibat ekstrak ya? proses pengolahan. Kalau Udah empingnya sekarang semuanya sendiri dia serba dok, ekstrak ya. Ya. kalau empingnya sendiri gimana nih dok? Nah, emping ini kan begitu digoreng, Anda masak, terus terjadi proses pemanasan juga kan, dan juga ikut larut di dalam minyak gorengnya. Otomatis bagian yang hidrofiliknya juga bisa ikut larut di dalam Ini proses kali ya pengolahan yang bikin kita. asam urat nih, dokter. Bukan. Nggak ada, jadi memang mereka nggak bikin asam urat dari penelitiannya karena yang diambil adalah ekstrak seednya. Nah, pertanyaannya kok bisa ya penelitian orang Jepang ini kok hasilnya malah ikut menurunkan asam urat, ya toh? Tapi kalau kita suka mendengar banyak pasien atau orang-orang sebelah kita yang pada makan, kok begitu makan melinjo, begitu cek lab, kok nilai labnya malah tinggi sekali. Iya, itu Nah, gimana itu, kemungkinan karena proses pengambilannya yang berbeda. Jadi yang penelitian itu mereka mengambil sampai bagian yang endosperm. Endosperm, Itu dokter. Nah, Itu apa, dokter? ini melinjo nih udah digundulin ya, kulitnya udah buka. Nah, begitu buka dalamnya, coba nanti kalau dipotong ya, dalamnya tuh ada bagian yang tipis gitu Kayak ya, yang bijinya lagi gitu. bukan, iya, kulit ada dalamnya. kulit dalamnya kayak kulit arinya. Iya. Nah, Saya itunya nggak ikut pernah makan diambil. melinjo soalnya. Nah, itunya yang harus ikut diambil. Itulah bagian yang namanya endosperm. Oke. Nah, kemungkinan aktivitas untuk keuntungan kesehatan banyak di titik yang itu. Oke. Nah, ini ada mitos atau fakta lagi nih dok. Katanya kalau sering konsumsi daun dan buah melinjo ini dapat sebabkan sering buang air kecil. Mitos atau fakta dok? Mitos, nggak ada Nah, kaitannya mitos yang ya. nggak ada kaitannya Nggak sama sekali, nggak ada? Jadi dia tidak mempunyai sifat diuretik. Kalau kita bicara soal Oke. sering buang air kecil, biasanya kita kaitkan dengan efek-efek diuretik. Contohnya pada teh ataupun kafein. Ya, mereka punya yang namanya gugus bromida, itu Apa itu? gampang gugus kimia. Kalau dulu kita belajar kan ada yang gugus halogen, fluor, kemudian ada Br, ada Y, gugus kimia. Jadi dia ada gugus yang namanya bromida, itu bisa ikut menarik cairan. Makanya punya efek diuretik. Nah, melinjo ini tidak ada. Oke, nah dokter, tapi itu sebenarnya tuh banyak banget nih, apalagi masyarakat tuh percaya katanya kalau kita dengan mengkonsumsi melinjo itu tuh bikin sakit sendi, dokter, nah atau rematik. Itu bener atau enggak nih, dokter? Fakta atau mitos? Tapi sebentar dulu ya, dokter ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Hidup Sehat. Sehat.
Melinjo adalah tanaman berbiji terbuka yang banyak dimanfaatkan buah dan daunnya. Melinjo dapat tumbuh subur di iklim yang kering atau tropis. Tumbuhan ini tidak memiliki cara khusus dalam pengembangbiakannya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil melinjo terbesar di dunia. Hampir di semua wilayah Indonesia bisa ditanami melinjo. Melinjo juga termasuk tanaman yang panjang umur. Usianya bisa mencapai ratusan tahun dengan hasil panen yang cukup berlimpah. Melimpahnya melinjo membuat tanaman yang satu ini menjadi salah satu bahan makanan yang cukup populer di Indonesia. Daun hingga buah melinjo bisa dimakan atau setidaknya menjadi bahan campuran dalam makanan asli Indonesia. Sayur asem contohnya. Tanpa melinjo, sayur asem tidak akan mungkin memiliki begitu banyak penggemar seperti sekarang. Selain sayur asem, melinjo bisa juga diolah sebagai bahan baku emping. Namun disinyalir, emping melinjo yang umum dikonsumsi oleh orang Indonesia dianggap sebagai salah satu penyebab asam urat. Terlepas dari segala risikonya, melinjo adalah tanaman yang serbaguna dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Hampir seluruh bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan, mulai dari daun hingga buahnya. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh manfaat maksimal dari melinjo? Simak pembahasannya dalam Ayo Hidup Sehat berikut ini. Wah, itu tadi ada emping juga tuh, aduh, enak dokter. banget nih. Sebenarnya Enak suka ya? nggak sih kalau emping? Kalau aku sih agak kurang suka ya. Jadi kalau ada yang makanan campur emping tuh kayak request tuh nggak pakai emping gitu. Ya ampun, itu padahal enak banget apalagi Pahit kalau nih, dicampurin pahit soalnya, pakai. dokter. Makanya dicampur pakai kecap manis. Oh, itu triknya ya. Tapi itu boleh gak sih, Dok? Pasti masyarakat juga banyak yang suka tuh. Nah, Ya tadi boleh aja kalau boleh ya, misalnya dokter. emping mau dicocol asal jangan terlalu banyak ya. Dokter, nah tadi kan yang pertanyaan tadi nih, yang tadi katanya kalau masyarakatnya percaya kalau dengan mengkonsumsi buah melinjo atau emping nih ya, itu bikin sakit sendi atau rematik. Itu fakta atau mitos sih, dokter? Nah, ini sebetulnya mitos ya. Mitos ya. Tapi ini banyak sekali dikaitkan dengan kondisi asam urat. Oh, Jadi kenapa kalau itu? asam Gimana, uratnya naik, di masyarakat kita selalu beredar ya satu keyakinan bahwa setiap kali makan melinjo pasti asam uratnya akan naik. Begitu asam uratnya naik, maka semua badannya tahu asam urat naik dari mana sih sebelum periksa lab? Katanya pegel-pegel, Nah. terus kayak ngilu, terus kepalanya tuh kayak kenceng gitu, dokter. Terus sendinya pada kaku. Iya. Dan itulah yang dikaitkan dengan pegel-pegel seluruh badan, pasti kaitannya dengan peningkatan asam urat. Dan ini memang banyak sekali dikaitkan. Dan beberapa orang sudah mengatakan bahwa saya itu setiap kali makan melinjo, kemudian saya langsung periksa lab, hasilnya naik memang. Oh, memang Lah ya? kok bisa? Padahal penelitiannya si orang Jepang yang tadi saya katakan, Itu menurunkan. malah menurunkan asam urat. Nah, di sini kita lihat memang ada peranan dari gen. Ya, sekarang ini ada pemeriksaan yang namanya nutrigenomik. Itu yang berhubungan dengan gen. Dengan gen. Jadi artinya Oke. setiap manusia itu akan memberikan respon yang bervariasi, tidak sama. Tidak sama ya. Mungkin kalau Dita makan melinjo langsung sakit satu badan. Kalau saya makan melinjo fine-fine aja, nggak masalah. Nah, mungkin Sela makan juga nggak masalah gitu. Jadi memang ada variasi untuk gen. Beda-beda Kebetulan ya. si Jepang ini meneliti, kebetulan mendapatkan orang-orang sehat yang gennya memang punya efek yang cukup baik terhadap melinjo. Jadi tidak sensitif melinjo. Nah, itu memang membutuhkan penelitian lebih lanjut lagi untuk membuktikan betul nggak sih memang ada efek gen ini terhadap Oke, nah Dok, ini tadi dokter Oke. sempat bahas nih kalau misalnya ini dimasak, Nah, terus udah gitu ada bagian yang hidrofilik dan Iya. hidrofobik. Ini yang mana nih Dok? Nah, bagian? Oh, itu nggak dokter. bisa. Kalau kita bicara hidrofilik dan hidrofobik itu harus secara kimiawi susunannya. Oh. Tapi yang tadi saya sebutkan yang endosperm katanya itu, yang berlapis ya, itu? yang berlapis itu adalah ini. Nah, Oh, ini bedanya lihat ya? nggak? Ini ada kulit luarnya, Oh, iya. kemudian ini ada kulit sebelah dalamnya. Kulit dalam ini sering sekali nggak dimakan. Iya kan, sama kita kan sering sekali kita Iya, klotekin. dibuang Dok. Ini kadang-kadang dikupas udah kebuang Dok. Nah, itu dia. Jadi memang dia ada 3 lapisan. Yang pertama, lapisan yang kulit ini. Ini adalah kulit yang pertama, ya. Kemudian kulit yang kedua ini yang agak hitam ini yang saya pegang. Lalu kulit yang ketiga adalah ini, yang dalam ini. Itu nggak boleh dibuang ya, Nah, dokter ya? justru yang dalam inilah yang bagus. Oh, yang kita buang biasanya itu malah Ya yang biasa bagus. kita buang-buangin ya. Oh.
Sayang ya. Bukan sayang, karena tidak mengerti. Tidak Pikirnya mengerti. semua kulit semua Oke. dibuangin ya. Nah dokter katanya nih ya, katanya fakta mitos selanjutnya nih dokter ya, katanya kalau kita dengan mengkonsumsi olahan buah melinjo ini itu dapat membuat perut kenyang. Nah itu fakta atau mitos sih dokter? Ya mitos ini Ini ya. kecil banget Kecil loh. nggak mungkin kenyang, tergantung kalau makannya seperti emping 1 toples digoreng pakai minyak ya mungkin bikin kenyang. Karena bikin kenyang minyaknya. nggak? Oh, oke. Ya. Ya. Nah ini ada lagi nih dok, katanya buah melinjo ini tinggi akan kadar vitamin C. Fakta atau mitos dok? Ya ini mitos. Oh mitos. Ya, jadi sebetulnya dia tingginya bukan vitamin C, Tapi? dia tingginya akan resveratrol, transresveratrol. Itu Apa antioksidan. Oh itu antioksidan. Antioksidan yang sangat bagus sebetulnya karena dia mempunyai efek kekuatan antioksidan yang cukup tinggi sekali. Ya. Oke. Oke, nah dokternya ada lagi nih ya, katanya dokter dengan kita mengkonsumsi buah melinjo itu dapat meningkatkan daya ingat nih dokter. Itu fakta atau mitos? Ya ini mitos. Oh, Ya, mitos mitos. lagi, sayang ya. Kalau misalnya memang benar-benar bisa meningkatkan daya ingat, saya juga mau makan deh, nggak apa-apa deh, pahit-pahit saya rela. Ya, memang ada penelitiannya, tapi penelitiannya masih pada tikus. Oh masih pada Jadi tikus ya, belum pada manusia, belum ya. belum. Tapi kalau kulitnya gimana nih dokter? Itu Kulitnya? banyak olahan makanan yang menggunakan kulit dari melinjo ini. Itu gimana nih dokter? Kulit melenjo ini kaya akan serat. Oh, serat. Jadi dia akan memberikan efek kesehatan yang berkaitan dengan serat, ya. Ini banyak sekali diolah ini buat dibikin seperti sambal goreng, ya seperti itu dikasih cabai, kasih kering-kering tempe dan sebagainya. Ini memang bagus. banyak Jadi juga kaya ya. akan serat ya. Tapi dok ini kan warnanya macam-macam nih Iya. dok. Yang bagus nih yang warna apa nih? Iya, untuk dokter. dikonsumsi? Kalau untuk lihat konsumsi, untuk lihat kandungan seratnya sama aja antara Sama merah aja. dan hijau. Oke. Tapi dalamnya nggak berbeda dokter dari warnanya? Enggak sama sama aja. ya. Heeh. Oke, nah ini ada nih dok, beberapa makanan olahan melinjo. Coba kita lihat apa aja sih makanannya? Buah melinjo yang sudah berwarna merah diambil kulitnya, lalu dipotong menjadi 2 bagian. Potongan kulit buah melinjo ini ditumis bersamaan dengan cabai, bawang, dan teri asin. Setelah berubah warna, oseng kulit melinjo ini bisa Anda nikmati. Oseng kulit melinjo ini disinyalir bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah.
Terakhir ada emping buah melinjo. Makanan yang satu ini bisa jadi yang paling populer dari semua jenis makanan olahan melinjo. Emping ini terbuat dari buah melinjo yang ditipiskan menggunakan palu atau batu. Buah melinjo yang sudah ditipiskan ini kemudian disusun rapi dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, emping buah melinjo digoreng dengan minyak panas hingga teksturnya mengeras dan renyah. Rasa emping melinjo yang gurih dan renyah ini memang banyak membuat orang ketagihan. Selain enak rasanya, emping melinjo diklaim juga bermanfaat untuk kesehatan. Wah, tadi tuh ada sayur daun melinjo tuh diklaim memperlancar persalinan ya dokter. Itu beneran dokter? Ya enggak lah, di masyarakat itu banyak masih mitos sekali. ya, Iya. masih mitos ya. Tapi saya juga baru tahu ternyata tuh kalau keripik-keripik ini tuh dari buah melinjo yang digeprek terus langsung ya. Ternyata saya kira ada campuran tepung-tepungnya gitu loh yang namanya kerupuk gitu. Iya, cuman tadi tuh dok itu ada salah satu juga yang bertanya bahwa katanya kalau misalnya makan 4 buah melinjo ini asam uratnya bisa langsung naik. Tapi padahal kalau kata dokter ini harusnya menurunkan kalau dari penelitiannya si orang Jepang. Makanya tadi saya katakan setiap orang mempunyai reaksi yang bervariasi. Oleh karena itu ini dikaitkan dengan penelitian gen, namanya nutrigen ya, nutrigenomik. Nah nanti kita harus lihat mungkin orang yang memiliki gen yang A, kita nggak tahu gen apa ini ya. Gen A, kalau bicara gen itu artinya berkaitan dengan DNA. Memang jadi rumit ya. Gen A ini ternyata dia sangat sensitif nih dengan asam urat, dengan purin. Ya, jadi begitu kena purin, bukan hanya sumbernya dari melinjo, mungkin sumber dari jeroan dan sebagainya atau dari kaldu daging pun dia bisa langsung ikutan naik. Jadi sensitivitas setiap orang tidak sama dan itu yang dikenal sebagai penelitian nutrigenomik. Oke. Ya, memang jadi ribet, jadi panjang. Jadi panjang ya dokter ya. Tapi nih dokter juga ada yang percaya nih bahwa kalau kita mengkonsumsi buah melinjo itu dapat mengobati anemia. Itu tuh fakta atau mitos sih dokter? Nah ini mitos. Kenapa? Karena kalau bicara anemia paling sering itu dikaitkan dengan Fe atau besi. Nah si melinjo ini tidak ada kandungan besinya. Jadi kandungannya ada juga minimal sekali, tidak signifikan, tidak bermakna untuk mengobati anemia, defisiensi besi ya. Jadi memang tidak ada kaitannya. Oke, ini dari tadi banyak sekali mitosnya nih dok. Iya, Terus dokter. pasti masyarakat penasaran nih, khasiatnya dari melinjo sendiri tuh apa dok? Nah melinjo ini boleh nggak dikonsumsi? Silahkan dimakan. Melinjo ini mempunyai khasiat yang sangat baik. Salah satunya yang terkenal adalah antioksidannya ya, yang tadi saya sebutkan transresveratrol itu. Dan ternyata antioksidan ini punya efek dari penelitiannya orang Jepang tadi, malah ikut menurunkan asam urat. Ya, tapi pada beberapa orang ternyata asam uratnya ikut naik. Nah ini dikaitkan dengan variasi genetik yang genetik itu kan sesuatu yang dibawa ya, yang tidak bisa diubah. Jadi itu memang butuh penelitian lebih lanjut. Nah lalu mengenai kulitnya, tadi kan banyak sekali kulitnya diolah, daunnya diolah. Ternyata ini adalah sumber serat yang cukup baik. Jadi tinggi akan serat ya? Jadi tinggi serat sehingga dia bagus untuk ikut melancarkan proses buang air besar. Ya seperti itu. Nah sebenarnya kalau untuk pemirsa Hidup Sehat ini untuk mendapat khasiatnya itu makannya berapa banyak nih atau berapa atau lebih baik jadi emping kah atau di sayur kah atau jadi dari buahnya kah? Iya, jadi prinsipnya makan bervariasi. Kalau mau makan dari emping silakan aja, tapi harus diingat. Emping ini kan harus digoreng, tidak bisa dimakan mentah. Nah minyaknya yang jadi masalah. Jadi kalau hanya sebagai campuran dari makanan, biasa kalau kita makan nasi uduk atau makan nasi suka ada empingnya 3 atau 4. Monggo silahkan dimakan, nggak masalah. Asal jangan sampai toples ya dokter. Asal jangan toples sambil nonton filmnya. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih, dokter. sampai ketemu. Ya. Nah ini saat lagi kita akan membahas sesuatu nih yang paling sering nih di masyarakat pasti banyak yang lingkar pinggangnya tuh melebar. Nah, itu apakah ada penyakit serius gak sih ini? Aku tuh penasaran banget nih. Makanya jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat.